Saya ingin berterima kasih kepada Dr. Conrad Fine yang telah mengundang saya berbicara di acara ini. Dan tidak hanya sekali tapi 2 kali. Senang sekali bisa melihat dan bertemu dengan Anda semua. Dan untuk berbicara di sini di Gereja Village. Jadi mari kita bicara tentang CBDC dan dampaknya terhadap kebebasan beragama. Dan kami menyambut Anda secara online. Saya harap Anda juga menikmati presentasi ini. Jadi, penting bagi saya untuk memberitahu Anda bahwa ini bukanlah nasihat keuangan. Saya tidak memberikan nasihat keuangan. Saya tidak tahu situasi pribadi Anda. Saya tidak mungkin memberi saran tentang bagaimana mengelola keuangan Anda. Tapi saya di sini untuk mendidik Anda karena kita semua benar-benar perlu dididik tentang hal ini. Ini sangat penting agar kita dapat memiliki pemahaman tentang apa yang akan terjadi. Kemudian membuat keputusan untuk diri sendiri, keputusan yang bijaksana dengan penuh doa dan nasihat Tuhan, tentu saja. Jadi, seperti dikatakan Dr. Fine, saya adalah seorang pengacara untuk selama 25 tahun. Dan saya berpraktik selama 19 tahun sebelum memulai bisnis saya sendiri di pasar keuangan. Jadi, saya terus memantau kebijakan-kebijakan bank sentral di seluruh dunia dan itu adalah tugas saya. Saya menganggap tugas saya untuk mengetahui apa yang terjadi dengan uang. Pelayanan saya adalah Revelation 13:17 cbdcwatch.substack.com. Dan saya mendasarkannya, itu benar-benar, bagian dari itu adalah Wahyu 13 ayat 17. Adalah kunci dari platform tulisan saya, itulah yang menjadi fokus saya. Karena ini adalah mekanisme penegakan hukum yang akan digunakan oleh kedua binatang dari kitab Wahyu. Untuk mencoba memaksa orang menyembah binatang itu pada akhir zaman. Dan kita melihat bahwa dalam Wahyu 13 ayat 17, dan tak seorang pun dapat membeli atau menjual. Selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi, kebijakan tidak boleh membeli dan menjual ini akan sangat penting dalam memberikan tekanan pada orang-orang untuk menyembah binatang itu. Tentu saja, kita tidak ingin menyembah binatang itu. Kita ingin mengikuti anak domba kemanapun ia pergi. Dan kita ingin menyembah Allah dan dimeteraikan dengan meterai Allah. Jadi, apakah CBDC itu? Mata uang digital bank sentral adalah mata uang digital yang dapat diprogram dan dilacak sepenuhnya. Yang dipusatkan dan didistribusikan oleh pemerintah atau bank sentralnya. Jadi, karena terpusat pada satu otoritas dan bukannya terdesentralisasi, sepenuhnya dikontrol dan diprogram oleh otoritas yang mengeluarkannya. Ini berarti siapapun yang menerbitkannya, pemerintah Anda, pertama, dapat mengawasi semua transaksi keuangan yang dilakukan dengan mata uang tersebut. Dan kedua, mengontrol kapan, di mana, dan untuk apa Anda dapat membelanjakan mata uang tersebut. Dengan CBDC, pemerintah akan memiliki wewenang untuk memutuskan dan kuasa untuk menegakkan. Bagaimana Anda boleh atau tidak boleh membelanjakan CBDC yang ditetapkan ke dompet digital Anda, yang akan dikaitkan dengan KTP digital Anda. CBDC dirancang untuk, seperti yang akan kita lihat, itu dirancang untuk membatasi pengguna finansial dengan cara apapun yang ingin dibatasi oleh pemerintah. Untuk mendapatkan perilaku apapun yang diinginkannya dari pengguna. Jadi apa yang dibutuhkan adalah KTP digital, semua orang harus memiliki KTP digital. Dan dompet digital untuk menyimpan mata uang digital bank sentral. Jadi, itu adalah sesuatu yang bisa kita harapkan di masa depan. Dan bukan hanya saya yang mengatakan ini. Ini bukan teori konspirasi. Sangat penting untuk memahami dari mana ini berasal. Bank of International Settlements adalah bank sentral dari semua bank sentral di seluruh dunia. Ini adalah bank sentral yang dituju oleh semua bank sentral untuk memfasilitasi pembayaran dan penyelesaian lintas batas dan semacamnya. Dan mereka benar-benar menetapkan kebijakan untuk semua bank sentral. Dan Anda bisa temukan video ini secara online, atau menghubungi saya atau berlangganan Substack saya. Saya punya tautan ke video ini dan semua video yang saya tampilkan. Sebetulnya, saya tidak menunjukkan videonya, tapi semua yang saya rujuk, saya tulis di Substack saya. Jadi Anda bisa menemukannya di sana atau menghubungi saya. Orang ini adalah manajer umum Bank of International Settlements, Agustin Carstens. Dan dia mengatakan dalam video singkat ini, seperti video klip 1 menit. Anda dapat temukan di YouTube atau Rumble atau sejenisnya. Dia katakan, bank sentral akan memiliki kendali mutlak atas peraturan dan regulasi yang akan menentukan penggunaan ekspresi kewajiban bank sentral dan akan memiliki teknologi untuk menegakkannya. Jadi mari kita uraikan, apa artinya, mata uang digital bank sentral, ketika dikeluarkan untuk Anda, itu dianggap sebagai kewajiban bank sentral. Jadi itulah yang dia bicarakan ketika dia mengatakan kewajiban. Mereka akan memiliki kontrol mutlak untuk membuat aturan dan regulasi yang akan menentukan bagaimana Anda akan menggunakan mata uang itu. Dan mereka akan memiliki teknologi untuk menegakkannya.
Jadi ini bukan saya yang mengatakannya. Ini bukan teori konspirasi. Ini datang langsung dari Bank of International Settlements. Dan, ada juga video lain yang telah saya tampilkan sebelumnya dan saya tulis secara online. Anda bisa menemukannya secara online dari Steve Forbes dari majalah Forbes, di mana ia mengatakan, pemerintahan uang tunai digital adalah formula untuk tirani. Dan ini video berdurasi 3 menit di mana dia membicarakannya. Jadi, bukan hanya saya yang mengatakan ini. Ini adalah Steve Forbes dari majalah Forbes. Apa itu kebebasan sejati? Kebebasan sejati adalah kebebasan finansial, kebebasan transaksi keuangan, yaitu kebebasan untuk melakukan transaksi keuangan apapun yang Anda pilih. Untuk membelanjakan uang Anda sesukamu, untuk menyumbangkan ke badan amal pilihanmu, atau menabung sebanyak mungkin uang yang dianggap pantas. Itulah definisi kebebasan yang sesungguhnya. Jadi, mari kita lihat perbedaan antara uang tunai dan CBDC. Jadi, transaksi tunai benar-benar sangat pribadi. Itu menawarkan kerahasiaan dan anonimitas yang Anda butuhkan untuk memiliki kebebasan finansial. Mereka tidak dapat memantau apa yang Anda lakukan dengan uang tunai. Orang dapat menggunakan uang tunai untuk melakukan transaksi tanpa meninggalkan jejak, yang merupakan hak fundamental dalam masyarakat demokratis. Uang tunai tidak kadaluarsa. Uang tunai tidak tergantung pada listrik atau jangkauan jaringan untuk menggunakannya. Anda dapat menggunakan uang tunai saat listrik padam atau jika terjadi gangguan jaringan. Uang tunai berbentuk fisik, Anda dapat memegangnya di tangan. Saat Anda memegang tunai, Anda memiliki uang. Dr. Fine melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam menggambarkan apa yang terjadi dengan inflasi. Dan tentu saja saat Anda punya uang tunai, sayangnya itu kehilangan nilai dalam lingkungan inflasi seperti yang kita hadapi sekarang. Tetapi setidaknya Anda memiliki kendali atas uang tunai. Dengan CBDC, Anda tidak memiliki kendali apapun. Anda tidak akan memiliki privasi dalam transaksi keuangan apapun. Semua transaksi Anda dengan CBDC akan dipantau oleh otoritas yang menerbitkannya. CBDC dapat dilacak sepenuhnya, yang berarti setiap transaksi dicatat dan dipantau oleh bank sentral atau entitas yang menerbitkannya kepada Anda. Hal ini akan memungkinkan bank sentral untuk mengawasi dan mengontrol transaksi keuangan dengan cara yang sebelumnya mustahil dilakukan. Ini akan menjadi pengawasan pemerintah terhadap semua transaksi keuangan warga Amerika. Dan ini adalah antitesis dari kebebasan dan bertentangan dengan amandemen keempat konstitusi kita. Sebab ini adalah penggeledahan dan penyitaan yang tidak masuk akal. Tidak ada alasan mengapa pemerintah harus bisa memonitor semua transaksi Anda dan melihat kapan dan di mana serta untuk apa Anda membelanjakan uang Anda. CBDC dapat diprogram, yang berarti bahwa pemerintah dapat menetapkan aturan tentang bagaimana, kapan, dan pada jenis apa mata uang tersebut dapat dibelanjakan. Jika pemerintah pusat ingin melarang atau lebih membatasi penjualan atau pembelian senjata, mereka dapat memprogram CBDC begitu rupa sehingga tidak bisa digunakan dalam transaksi membeli senjata, yang akan menjadi serangan lain terhadap hak-hak amandemen kedua kita. Selain itu, bank sentral juga dapat menetapkan tanggal kadaluarsa pada mata uang. Bank sentral dapat membuat CBDC Anda kadaluarsa dalam 30 hari atau periode apapun yang diinginkannya. Itu bisa untuk berbagai alasan. Kita hidup dalam ekonomi berbasis konsumsi. Jadi jika Bank Sentral Amerika Serikat menentukan bahwa angka pengeluaran kita tidak cukup tinggi, mereka bisa memprogram CBDC untuk berakhir dalam jangka waktu tertentu. Memaksa Anda untuk menukar mata uang itu dengan barang, mengubahnya menjadi barang, sehingga tidak menguap begitu saja. Atau alasan lain, saya pernah baca bahwa Bank Sentral menyukai tanggal kadaluarsa ini sebagai sebuah fitur. Mereka pikir ini hal yang baik sebab mereka dapat mengontrol jumlah uang beredar dengan lebih baik. Jika mata uang kadaluarsa, mereka tahu berapa banyak mata uang yang ada di luar sana. Dan mereka dapat mengontrol jumlah uang beredar lebih baik dengan tanggal kadaluarsa. Jadi ada alasan itu juga. Dengan CBDC, pemerintah dapat melihat semua transaksi Anda langsung dan mengenakan pajak yang sesuai. Mereka dapat mengamanatkan bahwa semua suntikan booster harus diambil. Dan mereka memiliki kemampuan untuk mematikan uang Anda atau membekukan saldo Anda jika Anda tidak mematuhinya. Mereka dapat mematikan uang Anda atau membekukan saldo Anda atau menyesuaikan saldo Anda jika mereka tidak menyukai pandangan politik Anda atau apa yang Anda ungkapkan di media sosial. Mereka dapat mematikan uang Anda jika mereka tidak menyukai keyakinan atau praktik keagamaan Anda. Jika pemerintah mengesahkan hukum hari Minggu, mewajibkan semua orang beribadah pada hari Minggu, pemerintah dapat membekukan saldo Anda atau membatasi pengeluaran Anda dari CBDC di dompet digital yang Anda tetapkan jika Anda tidak mematuhi hukum hari Minggu. CBDC dapat diprogram agar tidak dapat digunakan untuk membeli makanan, barang, atau layanan tertentu.
Jadi, jika KTP digital Anda dikaitkan dengan skor jejak karbon dan skor kredit sosial atau pengaturan semacam itu, dan Anda telah mengambil tiket penerbangan atau Anda telah membeli sejumlah bensin, jika mereka menganggap bahwa skor jejak karbon Anda terlalu tinggi, mereka dapat memprogram uang Anda, sehingga tidak bisa digunakan untuk membeli barang lain yang punya dampak karbon tinggi atau skor karbon tinggi. The Fed dapat menerapkan suku bunga negatif, yang akan menyebabkan sebagian dari uang Anda akan dipotong secara berkala dari akun dompet digital Anda. Dan ini bukan hal yang baru karena Jepang telah melembagakan suku bunga negatif pada tahun 2016. Dan pada tahun 2023 mereka masih memiliki kebijakan suku bunga negatif. Jadi, ini adalah sebuah kemungkinan. Ada suatu periode waktu di mana mereka mengira bahwa Amerika Serikat bisa masuk ke tingkat negatif ketika kita berada di angka 0 begitu lama. Sekarang, Federal Reserve telah menambahkan suku bunga, mereka telah menaikkan suku bunga. Jadi kita tidak dalam bahaya pada saat ini melihat suku bunga negatif. Namun, tentu saja ada kemungkinan negara manapun bisa memutuskan untuk menerapkan suku bunga negatif jika mereka menginginkannya. Yang berarti dompet Anda akan dipotong. CBDC sedang dieksplorasi, diuji, dan dikembangkan di seluruh dunia. Ini bukan teori, ini sedang terjadi. Menurut data dari Dewan Atlanta, 114 negara sedang menjajaki atau mengembangkan CBDC. Saat ini terdapat 60 negara yang berada dalam tahap lanjutan CBDC. Dan hingga saat ini, ada sekitar 10 negara yang telah meluncurkan CBDC retail mereka sendiri. Ada dua jenis CBDC, yaitu grosir dan eceran. Eceran adalah hal yang paling kami perhatikan, karena CBDC eceran adalah pusat mata uang digital bank sentral yang diterbitkan untuk Anda, konsumen perorangan. CBDC grosir adalah mata uang digital bank sentral yang diedarkan di antara lembaga keuangan. Jadi kami tidak terlalu peduli dengan hal itu. Yang kita pedulikan adalah kebebasan kita, kebebasan beragama, dan kebebasan pribadi kita. Dan itu adalah CBDC eceran yang akan berdampak pada hal tersebut. Jadi, Nigeria memiliki e-naira, Bahama memiliki dolar sen, Antigua dan Barbuda memiliki D-Cash. Mereka adalah bagian dari blok Karibia Timur yang memiliki D-Cash. Dan semua negara yang Anda lihat di sini yang memiliki D-Cash adalah bagian dari itu. Pada tanggal 22 Desember semua negara G7 memasuki tahap pengembangan CBDC. Percontohan Cina diperluas pada tahun 2023. Salah satu hal yang dicoba oleh Cina adalah mendorong adopsi CBDC mereka. Mereka punya percontohan mereka. Dan mereka berada dalam situasi di mana mereka menemukan kesulitan untuk membuat orang memakainya. Mereka mendapati kesulitan untuk membuat orang mengadopsinya dan menggunakannya. Dan mereka menyelenggarakan Asian Games pada sekitar bulan Oktober tahun 2023. Dan mereka mencoba mendorong orang untuk menggunakan e-yuan, yuan digital, untuk membeli tiket Asian Games di platform WeChat. Namun, yang mengejutkan, atau mungkin tidak mengejutkan, bahkan masyarakat Cina tidak ingin diperbudak oleh pemerintah komunis mereka. Tidak seorang pun ingin diperbudak oleh para elit global atau pemerintah mereka. Dan survei tahun 2022 yang dilakukan oleh Bank of International Settlements mengungkapkan bahwa 93% dari 86 bank sentral yang disurvei memiliki atau sedang mengembangkan CBDC. Diproyeksikan akan ada 15 CBDC retail yang beredar secara publik pada tahun 2030. Bisa jadi lebih cepat lagi jika mereka membawa krisis untuk mempercepat rencana tersebut. Itu bisa terjadi lebih cepat dari itu. Berikut ini adalah gambar peta CBDC di seluruh dunia pada Desember tahun 2023. Yang merupakan waktu terakhir kali situs web ini diperbarui. Warna oranye. Ini pada dasarnya adalah area percontohan. Warna ini adalah area program percontohan. Dan ini pada dasarnya adalah Cina, India. Warna biru yang sulit dilihat adalah negara-negara Karibia yang telah meluncurkan serta Nigeria dengan warna biru. Dan warna hijau pada dasarnya adalah fase penelitian, negara-negara yang sedang dalam tahap penelitian. Warna ungu adalah negara-negara yang berada dalam tahap pembuktian konsep. Jadi, ini memberi Anda gambaran di seluruh dunia tentang seberapa jauh masing-masing negara telah maju dalam CBDC retail. Dan ini hanya untuk yang retail saja.
Dan pada slide ini Anda dapat melihat daftar negara yang berada dalam tahap program percontohan. Kita melihat India, kita melihat Cina, Kazakhstan, Federasi Rusia, Ghana, Korea Selatan, dan Uruguay yang sedang dalam tahap program percontohan CBDC. Jadi ini bukan teori, ini bukan, ini mungkin saja terjadi. Ini sedang terjadi sekarang di seluruh dunia. Dan di sini, di Amerika Serikat, kita memiliki perintah eksekutif Biden nomor 14067. Pada tanggal 9 Maret tahun 2022, Presiden Biden mengeluarkan perintah eksekutif berjudul Memastikan Pengembangan Aset Digital yang Bertanggung Jawab dan menguraikan rencana untuk mengubah sistem keuangan Amerika Serikat ke sistem mata uang digital bank sentral. Kita juga memiliki FedNow saat ini. FedNow diluncurkan pada bulan Juli tahun 2023. FedNow benar-benar merupakan infrastruktur pembayaran instan. Ini benar-benar fondasi di mana CBDC dapat dibangun. Karena sebenarnya untuk memiliki CBDC, Anda membutuhkan cara cepat untuk mengirim CBDC. Anda membutuhkan cara cepat untuk mengirimkannya ke pelanggan, ke bisnis, dan yang lainnya. Jadi, Fed telah memulai FedNow, yang pada dasarnya adalah infrastruktur pembayaran instan, yang akan memfasilitasi pergerakan CBDC jika CBDC diadopsi. Jadi, The Fed menggambarkannya sebagai infrastruktur pembayaran instan baru yang dikembangkan oleh Federal Reserve yang memungkinkan lembaga keuangan berbagai ukuran untuk menyediakan layanan pembayaran instan yang aman dan efisien. Jadi, cara kerjanya saat ini adalah The Fed menciptakan program ini. Dan mereka mengundang lembaga-lembaga keuangan untuk menggunakannya. Dan jika mereka berpartisipasi di dalamnya, mereka akan memiliki akses ke dana pembayaran instan dari FedNow yang dapat mereka kirimkan ke pelanggan mereka. Dan cara lembaga-lembaga tersebut mendorong hal itu adalah itu memungkinkan mereka menawarkan layanan transfer pembayaran yang cepat dan nyaman. Jadi, seperti kita memakai Zelle saat ini atau aplikasi tunai atau yang lain untuk mengirim uang secara instan. Bank-bank ini akan dapat melakukannya tanpa menggunakan aplikasi tersebut. Mereka akan memakai infrastruktur dan dana dari Federal Reserve untuk menawarkannya kepada konsumen mereka. The Fed tujuan mereka adalah untuk memiliki 10.000 lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam program ini. Dan ketika FedNow dimulai, mereka mendapatkan sekitar 57 institusi yang berpartisipasi. Jumlah itu terus meningkat, dan terakhir kali saya periksa itu sekitar 255. Tetapi mungkin telah meningkat baru-baru ini sejak saat itu. Jadi, seperti apa bentuk CBDC? Tampaknya ada dua jenis struktur CBDC yang muncul. Jadi, negara-negara pertama kali mengeluarkan CBDC, itu merupakan CBDC terbitan langsung oleh bank sentral. Itu adalah jenis yang Anda lihat di negara-negara Karibia, di Nigeria, yang diterbitkan langsung oleh bank sentral, oleh pemerintah. Dan itu adalah jenis sistem yang Anda lihat di Cina juga dan di India. Tapi apa yang telah dibicarakan oleh Federal Reserve? Dan apa yang telah dibicarakan oleh Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde adalah semacam CBDC, di mana itu belum tentu dikeluarkan secara langsung oleh bank sentral. Akan ada bank yang menjadi perantara antara nasabah dan Federal Reserve, atau nasabah dan bank sentral. Jadi bank sentral menerbitkannya ke bank menerbitkannya ke nasabah. Dan Ketua Federal Reserve, Jerome Powell mengkonfirmasi pada tanggal 22 September dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Bank Prancis bahwa CBDC tidak akan anonim dan akan menjadi perantara. Dan inilah yang dia katakan, jika kita mengejar CBDC, itu setidaknya memiliki 4 karakteristik berikut. Pertama adalah mengantarai, kedua adalah privasi terlindungi, ketiga adalah identitas terverifikasi, jadi tidak akan anonim. Ini tidak akan menjadi instrumen pembawa anonim. Dan keempat, dapat dipindah tangankan dan dapat dioperasikan. Jadi ini menarik, mereka terus mengatakan itu. Dan Bank Sentral Eropa juga mengatakan hal yang sama, ini akan dilindungi secara privasi. Ketika mereka mengatakan hal itu, Anda harus melihat apa yang sebenarnya mereka katakan. Mereka mengatakan bahwa Anda akan memiliki privasi keuangan di antara rekan-rekan Anda. Tetapi Anda tidak memiliki privasi keuangan dari otoritas yang mengeluarkan CBDC.
Mereka masih bisa melihat transaksi Anda. Jadi mereka memakai kata privasi, tetapi itu tidak benar-benar berarti privasi Anda dilindungi dari pemerintah, yang mana Anda tahu. Konstitusi kita menjamin privasi dari pemerintah yang memata-matai kita. Jadi, ini bukanlah privasi seperti yang kita pikirkan tentang privasi. Ini bukan privasi dari pemerintah, ini adalah privasi dari rekan-rekan Anda. Jadi bank sekarang, bank-bank besar seperti JP Morgan Chase, mereka sedang mengerjakan sistem token deposito. JP Morgan Chase telah menerbitkan sistem token deposito, di mana mereka menerbitkan koin stabil, yang mungkin seperti itulah cara CBDC akan beroperasi. Ini akan menjadi token deposito yang diterbitkan oleh bank di antara Anda dan bank sentral. Tetapi bahkan dengan perantara, CBDC masih dapat diprogram sepenuhnya oleh bank sentral. Semua elemen kontrol yang Anda lihat pada CBDC akan tetap ada, bahkan dengan perantara. Amandemen keempat konstitusi kita menyatakan, hak rakyat untuk merasa aman pribadi, rumah, surat-surat, dan barang mereka terhadap penggeledahan dan penyitaan yang tidak beralasan tidak boleh dilanggar, dan tidak ada surat perintah dikeluarkan kecuali atas alasan yang kuat, didukung oleh sumpah atau pernyataan. Amandemen keempat kita benar-benar melarang secara langsung keluarnya CBDC. Karena hal itu merupakan penggeledahan dan penyitaan yang tidak masuk akal. Konstitusi kita menjamin privasi dari pemerintah federal mencampuri kehidupan kita dengan cara seperti itu. Sekarang, dengan CBDC sintetis, saya pikir itulah cara mereka berpikir mereka akan mengakalinya. Ya, dengan CBDC sintetis yang memiliki bank di antara bank sentral dan Anda, mereka akan berargumen bahwa, ya, tidak ada pelanggaran terhadap amandemen keempat, karena kami tidak menerbitkan CBDC, bank Anda yang menerbitkannya. JP Morgan Chase yang menerbitkan CBDC, bukan pemerintah. Jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa kami mengganggu hak amandemen keempat Anda. Kita melihat hal yang sama terjadi selama pandemi ini dengan perusahaan teknologi dan sensor-sensor. Pemerintah bekerja secara langsung dengan perusahaan-perusahaan teknologi ini untuk menyensor semua informasi di internet. Berkas-berkas Twitter menunjukkan bahwa pemerintah bekerja sangat dekat dengan Twitter dan bahkan memiliki akses ke algoritma moderasi konten mereka untuk membatasi kebebasan berbicara di Twitter. Bahkan sekarang, di YouTube, Anda tidak bisa mengatakan bahwa, ya, saya tidak mau menyebutnya. Anda tidak bisa mengatakan hal-hal tertentu tentang wabah 19, anggap saja begitu. Jadi itulah masalahnya. Kita melihat model yang sama dalam keuangan kita seperti yang kita lihat dalam penyensoran di internet. Mereka akan menempatkan lembaga-lembaga swasta ini sebagai perantara. Tapi tetap saja, menurut saya, pemerintah masih mengganggu hak-hak kebebasan berbicara Anda, privasi keuangan Anda. Dan kita lihat saja nanti bagaimana pengadilan memutuskannya, siapa yang tahu. Bank Sentral Eropa kini telah mengumumkan bahwa mereka sedang dalam tahap persiapan CBDC. Beritanya diterbitkan pada tanggal 1 November tahun 2023. Pengumuman mereka dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober. Kemudian menurut siaran pers, ECB telah merancang euro digital yang akan dapat diakses secara luas oleh warga negara dan bisnis melalui distribusi oleh perantara yang diawasi. Jadi mereka tampaknya mengadopsi model CBDC sintetis yang sama, di mana mereka menggunakan bank sebagai perantara antara nasabah dan bank sentral. Desain ini membayangkan euro digital sebagai bentuk uang tunai digital yang dapat digunakan untuk semua pembayaran digital di seluruh kawasan euro. Itu akan dapat diakses secara luas, gratis untuk penggunaan dasar, dan tersedia secara online dan offline. Ini akan menawarkan tingkat privasi tertinggi dan memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan pembayaran secara instan dalam uang bank sentral. Dapat digunakan dari orang ke orang, titik penjualan dalam e-commerce dan transaksi pemerintah. Namun ECB telah mengisyaratkan bahwa akan ada kontrol. Dalam siaran pers yang sama, ECB menyatakan bahwa akan ada batasan jumlah euro digital yang dapat disimpan oleh individu atau bisnis di dompet digital mereka. Pada halaman 12 dari laporan ringkasan yang dikeluarkan, yang saya tulis di Substack saya. Pada kesimpulan dari tahap investigasi, mereka menyatakan dalam laporan tersebut bahwa
Batas penyimpanan diidentifikasi sebagai alat yang efektif dan oleh karena itu akan dimasukkan dalam desain euro digital. Jadi, batas-batas tersebut akan menghalangi Anda untuk menyimpan euro digital. Demikian pula dengan tanggal kedaluarsa. Jika mereka mencantumkan tanggal kedaluarsa, hal itu juga akan membatasi kemampuan Anda untuk menabung. Jadi kita melihat bahwa akan ada kontrol. Hal itu tidak boleh diabaikan. Detail itu tidak boleh diabaikan. Dan meskipun ketika Christine Lagarde membuat pengumuman itu, mari kita kembali lagi. Ketika dia membuat pengumuman itu, dia juga mengatakan bahwa jika Anda suka uang tunai, Anda bisa gunakan uang tunai. Uang tunai atau euro digital, itu pilihan Anda. Kami tidak akan mengambil uang tunai Anda. Tapi dia juga terindikasi dalam panggilan iseng ini, yang juga saya tulis dan posting tautannya. Dia mengakui bahwa dalam panggilan iseng ini akan ada kontrol. Dia mengira dia berbicara dengan Presiden Ukraina, tapi dia sebenarnya berbicara dengan orang iseng. Dan dia mengatakan akan ada kontrol. Dia katakan bahwa saat ini jika Anda membelanjakan 1.000 euro secara tunai, Anda melakukan sesuatu yang ilegal. Anda berada di apa yang mereka sebut pasar gelap, dan Anda bisa didenda atau dipenjara. Dia pikir itu terlalu banyak. Dia berpikir bahwa batasnya seharusnya lebih dekat ke 300 atau 400 euro atau bahkan mungkin kurang dari itu. Dia tidak merasa bahwa orang harus memiliki kesempatan untuk menggunakan uang tunai euro. Jadi akan ada kontrol, dan saya rasa mereka tidak ingin membiarkan Anda menyimpan uang tunai. Setelah mereka meluncurkan euro digital, saya pikir Anda akan melihat uang tunai dihilangkan. Berdasarkan apa yang dia katakan. Jadi ada dua hal dalam membicarakan kebebasan beragama kita. Ada dua hal yang mempengaruhi itu. Nomor satu adalah CBDC, karena jelas pemerintah dapat membatasi berapa banyak CBDC yang Anda dapatkan berdasarkan perilaku Anda. Ada juga yang kedua, yaitu tokenisasi semua aset pribadi di buku besar terpadu global. Hal ini diumumkan dalam sebuah rencana dalam laporan tahunan dari Bank of International Settlements. Pada tanggal 20 Juni tahun 2023, Bank of International Settlements merilis satu bab dari laporan tahunan mereka. Dan diberi judul, Haluan Besar Sistem Keuangan Masa Depan, Memperbaiki yang Lama, Mengaktifkan yang Baru. Dan dalam laporan ini mereka menguraikan rencana mereka untuk buku besar terpadu. Dan tokenisasi semua properti yang dimiliki secara pribadi. Sekarang, itu bisa jadi mobil Anda, rumah Anda, deposito bank yang Anda miliki, sekuritas apapun yang Anda punya. Apapun yang Anda miliki yang memiliki nilai, yang terdaftar pada suatu otoritas. Itu akan diberi tanda dan akan ada di buku besar terpadu global yang dapat diprogram ini. Jadi, Anda tidak memiliki kendali atas barang Anda, benda Anda, mereka yang punya kendali. Menurut laporan tersebut, dalam pengaturan tokenisasi, uang atau aset menjadi objek yang dapat dieksekusi. Yang dikelola pada platform yang dapat diprogram. Token bukan hanya entry digital dalam database, tetapi juga mengintegrasikan catatan aset dasar. Yang biasanya ditemukan dalam basis data tradisional dengan aturan dan logika yang mengatur proses transfer aset tersebut. Dan ini adalah diagram yang Anda lihat. Ini adalah diagram yang mereka tampilkan dalam laporan. Jadi token akan dikodekan dengan kontrak pintar dan itu akan dikodekan dengan aturan dan regulasi tentang aset. Bagaimana Anda dapat memiliki aset? Bagaimana Anda dapat mempertahankan kepemilikan aset Anda? Bagaimana Anda dapat mentransfer aset jika Anda dapat mentransfer aset? Itu semua akan diprogram ke dalam token digital. Laporan tersebut mendefinisikan tokenisasi sebagai proses pencatatan klaim atas keuangan atau aset real yang ada pada buku besar tradisional pada platform yang dapat diprogram. Dan laporan tersebut juga menyatakan bahwa agak sulit untuk dilihat pada slide ini. Laporan ini juga menyatakan bahwa lingkungan data dari buku besar terpadu. Buku besar terpadu global akan memiliki lingkungan data. Itu akan mencakup semua aset yang ditokenisasi ditambah. Semua informasi diperlukan untuk menggabungkan peristiwa dunia nyata ke dalam kinerja tindakan kontingen apapun.
Maka buku besar terpadu tidak hanya akan menyimpan versi token dari setiap bagian properti pribadi di planet ini, tetapi setiap bagian informasi dari peristiwa dunia nyata yang mungkin dapat mempengaruhi aset atau transaksi di buku besar terpadu. Ini sangat luas dan sebenarnya sedikit mengkhawatirkan. Jadi apa artinya itu? Dan apa artinya itu dalam kehidupan nyata? Kita sudah melihat apa yang terjadi dengan para pengemudi truk di Kanada, bukan? Orang-orang yang terlibat dalam protes itu, mereka yang mendukung protes itu, mendapati rekening bank mereka dibekukan. Hal ini dapat terjadi dengan lebih efisien dengan CBDC dan dengan aset pribadi yang diberi token. Anda dapat melihat aset Anda benar-benar dibekukan atau diambil dari Anda dalam situasi seperti ini. Jika pemerintah tidak menyukai apa yang Anda lakukan, jika mereka ingin menghentikan apa yang Anda dukung, mereka memprogram buku besar dan token, dan Anda tidak mengontrol aset Anda, mereka yang mengontrol aset Anda. Mereka dapat dengan mudah mengambil semua aset Anda jika mereka tidak suka yang kita lakukan. Jadi dalam konteks kebebasan beragama, jika kita tidak beribadah di hari yang tepat, kita bisa kehilangan semua aset kita. Tapi Anda tahu, kita harus menganggapnya sebagai berkat untuk berada di posisi itu. Jika hukum hari Minggu turun dan kita tidak mematuhinya dan kita kehilangan semua aset kita, itu adalah berkat. Sebab itu berarti kita berada di pihak yang benar dalam kontroversi besar ini. Jadi, saya tidak ingin menakut-nakuti Anda. Saya ingin menunjukkan apa yang mungkin akan terjadi, tapi jangan takut dengan hal ini. Mari kita bersemangat, bukan berarti kita ingin kehilangan semua aset kita, tetapi kita tahu dari Wahyu 13 ayat 17 bahwa kita akan berada di bawah penindasan keuangan yang serius. Jadi, ada film dokumenter yang sangat menarik yang mungkin ingin Anda tonton jika ada kesempatan. Judulnya The Great Hacking oleh David Rogers Webb. Dan dia orang yang menarik. Dia seorang pengumpul investasi. Dan dia menulis buku ini dan membuat film dokumenter ini. Dan apa yang dia gambarkan sangat menarik. Dia mengatakan bahwa semua, dan dia menulis tentang bagaimana semua atau sebagian besar negara bagian setidaknya. Hukum mereka dalam kode perdagangan seragam telah diubah, seperti sekuritas yang Anda pikir Anda miliki. Sebenarnya Anda tidak memilikinya. Anda memiliki kepentingan hak atas surat berharga tersebut, menurut dia dan penelitiannya. Dan jika terjadi keruntuhan ekonomi, inti dari film dokumenternya adalah, jika ada keruntuhan ekonomi, ada prosedur yang berlaku di mana semua sekuritas yang Anda pikir Anda miliki, pensiun Anda akan disapu bersih. Mereka akan mengambilnya dan itulah pengambilan besar yang dia gambarkan. Dan dia menyarankan bahwa kita bisa melihat keruntuhan ekonomi. Dengan kebangkrutan perusahaan besar-besaran, dengan lebih banyak bank bangkrut, kita bisa melihat jenis seperti itu yang bisa memicu keruntuhan ekonomi. Tapi, apa yang dia gambarkan sebagai serius, tapi saya pikir apa yang lebih serius lagi adalah buku besar terpadu global dan tokenisasi. Karena itu adalah segalanya. Dia hanya berbicara tentang sekuritas yang Anda miliki, pensiun Anda, atau saham atau obligasi yang Anda miliki yang diatur oleh bursa. Ini jauh lebih luas. Ini mencakup mobil Anda, rumah Anda, semuanya. Jadi, film dokumenternya sangat menarik. Tetapi ancaman yang lebih besar terhadap kebebasan manusia di seluruh dunia adalah CBDC dan tokenisasi properti pribadi di buku besar terpadu global. Itulah dua ancaman yang lebih besar. Jadi, berapa banyak orang yang telah melihat gambar ini dan berapa banyak yang telah Anda dengar dari Forum Ekonomi Dunia bahwa pada tahun 2030, Anda tidak akan punya apa-apa dan Anda akan bahagia. Inilah bagaimana mereka akan mencapai itu. Yang mereka butuhkan adalah CBDC dan tokenisasi semua properti milik pribadi pada buku besar terpadu global. Mekanisme-mekanisme ini dan juga apa yang dia jelaskan dalam film The Great Hacking dapat menyelesaikan hal ini. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Saya telah mengikuti reporter investigasi ini, dia benar-benar sangat bagus. Namanya Whitney Webb, dan dia menjelaskan bahwa dia berbicara tentang CBDC, dia berbicara tentang buku besar terpadu global juga. Tetapi jika Anda melihat situs Forum Ekonomi Dunia sekarang, mereka memberi banyak penekanan pada keamanan siber. Dan mereka memprediksi atau mereka mengantisipasi bahwa sebuah peristiwa bencana global siber akan terjadi.
Dan pada bulan Januari tahun 2023 Jeremy Jurgens yang merupakan direktur pelaksana di WEF mengatakan bahwa peristiwa bencana global mutasi akan melanda dunia dalam 2 tahun, yang berarti tahun 2025. Sekarang, kita sudah memasuki tahun 2024. Jadi, kita semakin dekat ke titik di mana mereka mengantisipasi serangan siber bisa terjadi. Dr. Konrad Fein melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menunjukkan apa yang terjadi pada sebuah negara. Ketika mata uangnya runtuh, ketika Anda mengalami keruntuhan ekonomi, maksud saya, itu bisa saja terjadi. Kita bisa melihat implementasi CBDC dan tokenisasi properti pribadi. Sebagai akibat dari keruntuhan ekonomi seperti yang ia gambarkan telah terjadi di Jerman. Kita bisa melihatnya dengan serangan siber. Kita bisa melihatnya dengan dedolarisasi dan erosi dolar. Salah satu dari hal-hal ini atau bahkan kombinasi dari hal-hal ini dapat memicu jenis krisis. Sehingga mereka perlu memberlakukan CBDC dan tokenisasi semua properti pribadi. Karena orang tidak menginginkan ini. Mereka benar-benar tidak menginginkan ini. Jadi, Jeremy Jurgens mengindikasikan bahwa dia mengharapkan pada 2025 akan terjadi bencana siber yang bersifat global. Dan situs web Forum Ekonomi Dunia mengatakan bahwa kita harus bersiap untuk pandemi siber seperti COVID. Yang akan menyebar lebih cepat dan lebih jauh daripada virus biologis dengan dampak ekonomi yang sama atau lebih besar. Jika COVID dunia maya mencerminkan patologi virus corona baru, 30% dari sistem yang terinfeksi akan tidak menunjukkan gejala dan menyebarkan virus. Sementara setengahnya akan terus berfungsi dengan kinerja yang sangat menurun. Jadi mereka mencoba membuat gagasan yang sama. Mereka mencoba menerapkan gagasan yang sama tentang bagaimana COVID. Ingat ketika mereka menyebut orang sehat yang normal dengan tanpa gejala? Tidak, saya pikir mereka akan melakukan hal yang sama dengan sistem komputer kita. Dan mereka akan mencoba mematikan internet. Dan kemudian, atau melakukan serangan siber yang memungkinkan mereka mematikan internet. Dan kemudian apa yang akan kita lihat adalah langkah menuju Undang-Undang Patriot. Yang mirip dengan apa yang kita lihat setelah tanggal 11 September untuk internet. Dan apa yang telah diteliti Whitney Webb adalah kebijakan Forum Ekonomi Dunia. Kebijakan mereka terhadap peristiwa semacam itu adalah mematikan internet, benar-benar mematikan total internet. Kemudian ketika itu hidup kembali, Anda akan kehilangan semua anonimitas dan semua privasi di internet. Anda harus mengakses internet dengan KTP digital. Akan ada langkah menuju, tidak ada anonimitas di internet, tidak ada yang mengaksesnya secara pribadi. Segala sesuatu yang Anda akses di internet akan diawasi dan dikendalikan dan akan dipantau oleh AI. Yang akan melakukan beberapa prediksi kebijakan. Dan dia telah membicarakan hal ini dalam beberapa wawancara. Dia punya situs web bernama Underground Hangout. Jadi, jika Anda tertarik, Anda bisa memeriksanya. Jadi dia bilang bahwa apa yang bisa kita lihat di internet setahun dari sekarang, sangat berbeda dengan internet yang kita lihat sekarang. Dan jika ada informasi yang ingin Anda miliki yang mungkin tidak ingin dilacak dan mencarinya nanti. Anda mungkin ingin, dia menyarankan dan saya setuju, Anda mungkin ingin temukan informasi itu di internet. Dan menguncinya dengan mengunduhnya di perangkat keras, amankan itu sendiri secara offline. Karena jenis peristiwa sejenis ini terjadi, mereka akan mematikan internet. Lalu ketika mereka menyalakannya kembali, Anda tidak akan memiliki privasi lagi. Itu tentu sebuah kemungkinan. Dan itu juga bisa terjadi dengan pemberlakuan CBDC, tokenisasi semua properti pribadi. Mereka bisa melakukan itu sekaligus. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak pembicara telah membahas tentang memiliki kebun sendiri. Itu hal yang luar biasa untuk dilakukan. Kita harus pindah ke pedesaan seperti yang Penatua Hines bicarakan, jika kita bisa. Aku pikir hal yang sangat baik untuk dilakukan adalah meningkatkan kemampuan mencari makan. Karena Matius 24 ayat 20 berkata bahwa, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri tidak jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Dan saya pikir kita harus mendoakan itu karena pada suatu saat kita tahu bahwa kita tidak akan bisa membeli menjual. Aset kita akan diambil dari kita, dan kita akan berada dalam pelarian selama masa kesukaran. Dan ya, Tuhan akan menyediakan bagi kita.
Tetapi bukankah lebih baik jika kita dapat membantu Tuhan menyediakan kita dengan cara mengenali tanaman-tanaman yang bergizi dan sehat serta aman untuk dimakan? Anda tahu, meningkatkan keterampilan mencari makan kita dapat membuat waktu itu sedikit lebih mudah. Temukan dan beli makanan dari petani lokal saat keadaan sulit. Anda dapat melakukan itu atau menanam kebun Anda sendiri. Saya sarankan Anda untuk tidak menggunakan Wi-Fi dan perangkat keras lainnya di rumah Anda. Nomor 1, internet Anda akan lebih cepat, tapi akan lebih sedikit. Itu akan mempersulit mereka memata-matai Anda. Tapi tentu, kita bepergian dengan ponsel dan perangkat digital yang mendengarkan semua yang kita katakan. Jadi, Anda mungkin ingin mengamankannya juga. Saya juga sarankan untuk membuang TV pintar Anda. Sebenarnya jika Anda melihat syarat dan ketentuan di TV pintar ini, mereka mengatakan bahwa Anda memberi mereka izin untuk merekam Anda dan memotret Anda di rumah Anda. Jadi, saya tidak akan mau punya TV pintar, itu hal yang berbahaya untuk dimiliki sekarang. Seperti juga mobil baru, itu memiliki banyak teknologi pengawasan ditanamkan di dalam mobil baru itu. Dan pada dasarnya mereka memata-matai Anda terus dan mereka dapat melihat kebiasaan mengemudi Anda. Mereka dapat melihat ketika Anda menginjak gas, seberapa banyak Anda menginjak rem. Apakah Anda seorang yang keras atau lembut? Ada banyak kemampuan pengawasan di mobil-mobil baru Anda juga. Jadi, jika memungkinkan, kita harus menghindari ketergantungan pada kontrol ini. Hindari CBDC jika memungkinkan. Sebisa mungkin hindari KTP digital dan paspor vaksin. Gunakan uang tunai sebanyak mungkin selagi bisa. Dan hindari metode pembayaran non-tunai sebisa mungkin. Jadi inti dari semua ini dan inti dari Substack saya adalah saya ingin mengajak Anda untuk sadar dan bersiap. Anda tahu, janganlah kita menjadi orang Advent yang tertidur. Karena apa yang dikatakan oleh semua hal ini adalah bahwa mereka sedang menempatkan potongan-potongan untuk menegakkan mekanisme penegakan di balik Wahyu 13 ayat 17. Jadi, sekaranglah waktunya untuk mempersiapkan diri dan benar-benar siap untuk kedatangan Yesus. Karena ketika masa kesukaran tiba, bagaimana kita akan menanganinya? Bagaimanakah kita akan mengatasi masa yang sangat sulit? Saya rasa kita tidak dapat membayangkan betapa sulitnya masa-masa yang akan datang. Dan, Anda tahu, kita sudah mendengarnya dari presentasi Dr. Fine dan presentasi-presentasi lainnya. Masa kesukaran akan sangat sulit. Ini lebih buruk daripada yang pernah dilihat oleh siapapun dalam sejarah. Dan kita harus siap untuk itu. Dan cara kita dapat bersiap untuk itu adalah dengan menggunakan alat-alat yang dijelaskan dalam Efesus 6. Miliki iman, kenakanlah baju zirah kebenaran, kenakanlah kebenaran, gunakanlah firman Allah. Kita perlu benar-benar memperkuat hubungan kita dengan Allah selama masa-masa ini. Dan bergantung padanya dalam segala hal dan sepenuhnya bergantung pada Allah. Karena kita akan membutuhkannya selama masa-masa sulit yang ada di depan kita. Roma 13 ayat 11 katakan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hal itu memang benar. Hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang kita lihat ini menunjukkan bahwa waktunya singkat dan kita benar-benar hidup di akhir zaman. Jadi sekali lagi, ada seorang yang mengutip Matius 6 ayat 19 sebelumnya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Dan tentu saja, Allah menyediakan makanan untuk Elia. Ia akan menyediakan makanan bagi kita juga. Jadi, kita hanya perlu bergantung kepadanya dan memiliki iman dan Dia akan memelihara kita. Dan bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Allah? Kita menuruti perintah-perintahnya dan kita tahu bahwa Wahyu 14 ayat 12 mengatakan bahwa mereka yang mengikut anak domba kemanapun ia pergi, yang menuruti perintah-perintah Allah. Mereka memiliki kesaksian Yesus, mereka memiliki iman Yesus. Itulah yang kita inginkan, itulah yang ingin kita capai. Kita harus mempersiapkan diri di mana tujuan kita adalah berjalan bersama Allah seperti Nuh dan Henoh berjalan dengan Allah. Anda tahu, masa-masa ini tidak akan terasa begitu sulit jika kita memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Allah. Jadi, Allah tidak ingin kita memiliki roh ketakutan. Jadi kita tidak boleh takut, kita harus terkuatkan, dan kita harus menjadi penolong bagi orang-orang di sekitar kita. Demikianlah presentasi saya pagi ini. Terima kasih telah menyimak. Terima kasih banyak, Saudari Tompkins. Itu sangat mencerahkan kita.
Kami mengobrol tentang hal ini kemarin di dalam kereta. Ya, Dan saya tahu tentang CBDC, tetapi buku besar global terpadu adalah berita yang baru bagi saya. Dan saya tersadar bahwa dalam 3 tahun terakhir, kami menyadari bahwa ada kekuatan globalis di dunia kita yang tidak mementingkan kepentingan warga negara. itu benar. Dan kita juga telah melihat bahwa ada keinginan kekuasaan yang mutlak di pihak banyak penguasa di seluruh dunia. Kita juga telah melihat bahwa konstitusi dan hukum hak sipil dan HAM tidak berarti apa-apa ketika krisis melanda. Benar sekali. Kita mendapati keamanan kita dengan mengetahui bahwa nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Ya, Dan bila kita tahu nama kita ada dalam kitab kehidupan anak domba, itu berarti kita dapat melewati badai apapun yang akan dilemparkan dunia ini kepada kita. ya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih atas presentasi Anda tadi malam dan pagi ini. Terima kasih. Tadi malam tentang keterampilan berpikir kritis. Dan saya diperkenalkan tentang itu oleh anak saya sekitar usia 6 atau 7 tahun. Dia mulai menggunakan keterampilan berpikir kritis pada saya dan itu sangat tidak menyenangkan. Saya bisa pastikan, tapi kami ingin mengucapkan terima kasih atas presentasi tadi malam dan presentasi Anda hari ini. Dan presentasi Anda ada di situs web gereja kami. Jadi jika Anda melihat villagesda.org, Anda bisa masuk ke sana dan bisa mengunduh kedua presentasi itu di sana. Dan Anda bisa melihat sendiri informasi ini dan menyelidikinya sendiri. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih atas waktu, usaha, dan perhatian yang telah dicurahkan untuk ini. Dan orang-orang bisa mengikutimu di sana, di Substack Anda. Ya. Itu adalah Wahyu. Reflection 1317 cbdcwatch.substack.com/. Baiklah, oke, dan saya rasa itu ada di presentasi Anda yang online juga. Jadi orang-orang dapat menemukannya sendiri. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi dan Tuhan memberkati Anda dalam pelayanan Anda. Dan saat Anda bekerja di jantung pasar keuangan, Anda melihat hal-hal ini terjadi setiap hari. Sehingga Anda punya perspektif yang berbeda dari kebanyakan orang. Tapi kami bersyukur Anda datang dan berbagi keahlian Anda di bidang ini. Karena saya pikir untuk diri saya sendiri dan untuk banyak dari kita, ini telah membuka mata betapa dekatnya kita dengan mekanisme yang ada untuk memaksakan krisis terakhir pada umat manusia. Kita sangat dekat. Maksudku kita bisa melihat mereka mendirikan. Seperti katakanlah, Anda ingin memagari sekawanan hewan. Anda tahu, kita melihat mereka mendirikan tiang dan meletakkan pagar di tempat-tempatnya. Mereka tinggal menjalankannya seketika itu juga bila mereka menginginkannya. Yang mereka butuhkan adalah krisis. Apakah itu serangan siber atau itu dedolarisasi terlalu jauh dan dolar telah kehilangan kepercayaan di seluruh dunia? Salah satu dari hal-hal tersebut dapat memicunya. Mereka memiliki semua hal tersebut. Proyek dolar digital. Program percontohan yang telah kita lakukan di Amerika Serikat untuk dolar digital telah sangat sukses. Dan saya tidak membahas hal itu dalam presentasi saya, tetapi program-program percontohan yang kita lakukan. Proyek Hamilton menunjukkan bahwa dolar digital dapat mengakomodasi lebih cepat dan lebih banyak transaksi. Yang kita lihat sekarang dengan kartu kredit kita, secara eksponensial lebih cepat. Jadi mereka sudah menunggu untuk mengimplementasikannya. Mereka hanya butuh krisis untuk menjalankannya. Baiklah, terima kasih banyak. Dan kami berdoa untuk berkat Tuhan dalam pelayanan dan pekerjaan Anda yang sedang berjalan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih.